banyak orang tidak tahu Mas Jimmy bahwa 10% dari varietas tanaman padi beras yang dimakan masyarakat kita itu adalah dihasilkan dari teknologi mutasi radiasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad karena komentar milik kita bersama masih di segmen Bini Bincang Intim Kulik Institusi. Sekarang saya lagi bareng sama salah satu narasumber saya yang saya undang jauh dari luar benua. Jadi tamu saya kali ini Mas Dimas. Mas Dimas ini dari IAEA, International Atom Energy Agency. Oke, agensi. Kita mau bahas Mas soal bagaimana sih atom bisa merubah hidup kita dan bagaimana isu-isu atom itu mungkin banyak orang-orang di luar sana yang nggak ngerti Mas ya. Jadi saya pengen dapat insight dari Mas Dimas untuk kasih sedikit pengetahuan lah buat pemirsa-pemirsa Muhammad Mas, karena pemirsa Muhammad ini range-nya orang-orang yang pendidikannya lumayan Mas, jadi mungkin tapi mereka nggak begitu mengerti soal atom. Jadi dengan mungkin Mas Dimas jadi narsum saya, hopefully saya harap kita bisa tercerahkan. Berikutnya nanti kita ngomongin soal IAEA secara detail. Oke, let's begin. Hopefully all good, oke? Siap. Silakan Mas Dimas, bisa dikenalin mungkin kepada pemirsa Muhammad. Baik, terima kasih Mas Jimmy. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Wina, Austria. Perkenalkan, saya Dimas Irawan. Saya bekerja sebagai atas ilmu pengetahuan atau biasa disingkat AIP, Mas. Atas ilmu pengetahuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Austria, KBRI Wina. Dalam tugas saya memang secara khusus sebagai atas teknis yang ditunjuk untuk melakukan komunikasi dan membantu komunikasi kerjasama dengan IAEA yang tadi disebut Mas Jimmy, Badan Tenaga Atom Internasional. Tapi kalau orang Indonesia biasanya mengenalnya lebih mudah menyebutnya sebagai IAEA, Mas. Kami pun juga lebih sering menyebutnya IAEA karena mengejanya sebagai iya betul Mas. Mengejanya sebagai IAEA kadang-kadang agak sulit gitu ya. Lebih mudah pakai ejaan Indonesia IAEA. Kami juga sering menyebutnya sebagai IAEA. Jadi saya bekerja di KBRI Wina sebagai atas ilmu pengetahuan yang ditunjuk khusus sebagai atas teknis untuk menjalin kerjasama dengan IAEA, Mas. Demikian, Mas. Ya. Mas Dimas, kalau ngomongin soal atom kan kita tuh yang di pikiran kita tuh kan is about missile, is about weapon, deadly weapon. Mas Dimas bisa kasih nggak sih sebenarnya apa lagi sih kegunaan atom itu ataupun nuklir itu selain untuk hal-hal yang mematikan semacam itu, Mas? Dan untuk apa sih Mas sebenarnya IAEA itu didirikan? Dan sejak kapan juga Mas didirikan, Mas? Ya, betul Mas. Jadi memang menarik ya Mas Jimmy. Kalau hampir semua orang di Indonesia, di seluruh dunia bahkan kalau saya boleh banyak rekan yang sudah kenal juga di beberapa negara itu beranggapan atau mengasosiasikan nuklir itu kan dengan hal yang menakutkan gitu Mas. Pasti yang terbayang langsung missiles, rudal, bom dan sebagainya. Karena memang nuklir sendiri kita harus akui dikenal dengan cara yang salah gitu ya. Nuklir kan dikenal dari tahun 45 ya Mas Jimmy waktu Nagasaki Hiroshima dibom. Betul, Nagasaki Hiroshima dibom, bagaimana perang dunia itu harus diakhiri dengan cara yang pahit dan nuklir dikenal dengan cara yang pahit juga digunakan sebagai senjata nuklir untuk menghancurkan dua kota. Nah kemudian sebenarnya di sisi lain dari nuklir itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu Mas, yang orang tidak kenal dan bagaimana sebenarnya kita punya tugas bersama memperkenalkan ini kepada masyarakat, kepada publik bahwa nuklir itu sudah ada manfaatnya dan bahkan sudah digunakan juga gitu, sudah dipakai juga. Saya ambil contoh sederhana yang punya strong attachment ke saya, Mas Jimmy, karena kebetulan gigi saya itu rusak dari kecil, ya. Gigi saya itu jelek dari kecil, gitu, sehingga saya sering banget bolak-balik dokter gigi. Dan kok ya kebetulan dapat jodoh dokter gigi juga, gitu. Saya punya strong attachment dengan kedokteran gigi. Kenapa? Karena di dokter gigi itu, di praktek dokter gigi itu banyak sekali yang menggunakan teknologi nuklir atau radiasi, yaitu mesin X-ray untuk mencetak foto bagian dalam rahang kita atau gigi kita gitu. Itu sebuah contoh aplikasi yang banyak digunakan oleh kita, yang sebenarnya sangat bermanfaat dan sudah sangat umum lah. Kalau misalnya kata Mas Jimmy harus ke dokter gigi, kemudian
ada salah satu sakit yang tidak bisa dilihat secara visual langsung oleh si dokter, maka si dokter akan menggunakan alat X-ray untuk mengambil foto gambar rahang atau gigi bagian dalam dari mulut Mas Jimmy, yang kemudian bisa dari situ dokter menganalisa apa yang salah dari apa yang harus diperbaiki dari kondisi mulut kita. Nah, ini contoh aplikasi yang sangat sederhana. Contoh lain yang lebih banyak dimanfaatkan juga itu adalah misalnya banyak orang tidak tahu Mas Jimmy bahwa 10% dari varietas tanaman padi beras yang dimakan masyarakat kita itu adalah dihasilkan dari teknologi mutasi radiasi gitu. Bahkan beras bisa ditouch atau disentuh dengan nuklir gitu. Ada nuklirnya, tapi tidak kemudian kita makan nuklir tentu saja karena faktor safety dan security dalam berarti beras Indonesia itu 10%-nya mengandung nuklir ya? Bisa dibilang bukan gitu bukan mengandung tapi dihasilkan dari dengan teknologi. Oke, I see. Betul. Itu contoh sederhana aja, Mas. Contoh sederhana dari aplikasi nuklir manfaat nuklir. Gitu, Mas Jimmy. Mas, kalau kita ngomongin nuklir kan kita nggak bisa lepas juga kan dari isu-isu yang banyak beredar di masyarakat tentang bagaimana Iran yang mengklaim bahwa sebenarnya mereka nggak punya. Ini kita ngomongin sedikit soal politik ya, Mas Dimas, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Silakan. Disinggung dikit aja ya. Bagaimana Iran itu mengklaim bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki instalasi nuklir, tapi kok seperti dikejar-kejar seperti itu. Bagaimana mungkin juga Israel yang kita tahu bahwa sebenarnya dia punya nuklir, tapi kok dia tidak tersentuh sama sekali soal IAEA. Sebenarnya seperti apa sih Mas isu seperti itu Mas, yang bisa dijelasin secara mungkin gampang dimengerti oleh masyarakat? Kenapa ada negara yang mungkin dalam tanda kutip menyembunyikan itu, dan kenapa ada mungkin negara yang punya tapi kok sepertinya IAEA tidak bisa menyentuh ke situ Mas? Mungkin yang saya baca-baca dari referensi saya. Mungkin salah Mas, coba dijelasin Mas. Iya, jadi ini informasinya memang banyak beredar di masyarakat, Mas. Betul, Mas Jimmy, bahwa isu nuklir itu sensitif juga masalah politisnya, gitu ya, hubungan antar negara. Tapi ini kembali pada, nanti mungkin kita bisa diskusi kenapa IAEA kemudian terbentuk, gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya nuklir itu kan ada dua sisi tadi yang kita diskusi di awal, Mas Jimmy. Ada bahayanya, ada faktor resiko bahayanya digunakan sebagai senjata nuklir, tapi bisa juga digunakan untuk peaceful uses, peaceful purposes, untuk tujuan damai gitu. Jadi ada kayak dua sisi mata uang gitu, Mas, dua sisi koin gitu. Nah, kemudian bagaimana IAEA ini kemudian bisa mengambil peran supaya make sure memastikan bahwa semua negara di dunia ini memanfaatkan nuklir hanya untuk satu sisi saja, untuk yang maksud damai saja. Tujuan utamanya itu sesederhana itu, Mas. Tapi bagaimanapun harus diakui bahwa orang siapapun orang itu atau siapapun negara tersebut kalau melakukan penelitian nuklir pasti otomatis dia punya potensi resiko juga diversion untuk ke arah yang negatif tadi gitu, karena dia punya penguasaan teknologinya di sana kan. Nah, inilah supaya tidak kemudian disalahgunakan untuk ke sisi yang salah tadi, maka IAEA dibentuk. Nah, IAEA itu bertugas memang melakukan pengawasan ke seluruh negara di dunia berdasarkan perjanjian bilateral antara IAEA dengan negara-negara tersebut, Mas, termasuk Indonesia yang sebagai negara anggota. Kita punya perjanjian bahwa kita adalah negara yang memang mengembangkan nuklir hanya untuk tujuan damai. Kita tidak menggunakan nuklir, melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan yang salah, untuk pengembangan senjata. Maka dengan perjanjian tersebut, maka kita punya kewajiban untuk membuka diri transparan kepada IAEA. Kita harus transparan terhadap IAEA, kita boleh diperiksa kapanpun, anytime dia datang, kita harus siap menerima, dicek berapa banyak material nuklir yang kita miliki, betul tidak digunakan untuk apa saja, itu mereka bisa Nah, sayangnya di dunia ini memang ada beberapa negara yang boleh dibilang tidak terbuka atau kurang komunikatif atau kurang transparan. Ini yang kemudian membuat isu politis menjadi menguat, Mas Jimmy. Gitu. Kita lihat contoh Korea Utara lah yang sangat tertutup gitu ya, tidak mau berkomunikasi, tidak transparan, maka otomatis negara-negara pun curiga gitu. Negara-negara curiga. Supaya sebenarnya yang didorong adalah supaya tidak curiga ya, ayolah mari kita sama-sama transparan, kita sama-sama terbuka gitu Mas. Anggota IAEA sendiri ada berapa negara sih Mas, dan apa sih syaratnya untuk bisa menjadi anggota IAEA itu? Apakah mereka harus memiliki mungkin dalam tanda kutip sumber daya uranium, plutonium itu dalam negara mereka? Apakah ada syarat lain gitu? Sebenarnya semua, karena IAEA ini kan sebenarnya kan semacam badan mandirinya PBB, Mas ya, lembaga mandirinya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan nuklir gitu kan, Mas ya. Sehingga semua negara di dunia itu sebenarnya punya hak untuk mengajukan aplikasi menjadi anggota PBB.
apakah dia punya nuklir atau tidak punya penelitian nuklir pun juga diperbolehkan menjadi anggota, dan diharapkan justru dari bergabung menjadi anggota IAIA ini maka dia bisa mengembangkan kapasitasnya dalam bidang nuklir, saling tolong menolong lah gitu misalnya Mas. Istilahnya Indonesia pun banyak belajar dari negara-negara lain, tapi sebaliknya Indonesia sekarang juga sudah bisa tanda kutip mengajari negara lain juga dalam beberapa aspek teknologi nuklir. Aspek apa tuh Mas? Kalau bisa di-share Mas, aspek yang Indonesia ajarkan kepada negara lain soal teknologi nuklir tadi Mas. Iya, ini menarik Mas. Indonesia tuh Mas sebenarnya selama ini dinilai kita nggak akan bisa maju dan sebagainya. Ternyata Indonesia tuh maju dalam banyak hal, tidak hanya nuklir Mas, semua antariksa, penelitian nanomaterial dan sebagainya. Termasuk nuklir, ternyata kita sudah sangat maju. Kita sudah puluhan tahun gitu ya. Puluhan tahun menguasai teknologi nuklir. Dan ada beberapa aspek yang kita sudah dianggap advance, sudah dianggap maju. Contohnya di bidang kedokteran nuklir, Mas. Di bidang kedokteran nuklir. Betul, untuk terapi kanker dan sebagainya. Itu kita sudah dianggap maju, bahkan kita jadi tuan rumah untuk training para praktisi medis dari negara-negara yang less develop dibanding kita, yang lebih istilahnya kapasitasnya masih di bawah kita. Kita sering menjadi tuan rumah untuk kedokteran nuklir. Kemudian ada juga di bidang pertanian, ya pasti tadi yang saya cerita di awal, beras kita ya, dari itu ya. Itu ternyata kita dianggap sangat maju, sehingga kita ditunjuk sebagai namanya itu pusat kolaborasi. Jadi Indonesia itu jadi collaborating center-nya IAIA di Asia Pasifik untuk pemulihan tanaman padi dengan menggunakan radiasi. Jadi kita jadi pusat acuan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Setiap tahun kita menerima fellows dari negara-negara lain untuk sekolah, ya, tanda kutip sekolah sebagai peneliti tempat kita. Banyak yang kita sudah maju sebenarnya. Cuma banyak yang Mas, tahu. Tahun 2020 awal kan kita terkena global pandemic ya, corona ya. Betul. Apa sih Mas yang bisa diperankan oleh teknologi nuklir ketika global pandemic melanda dunia tuh? Apa Mas bisa diperankan sama teknologi nuklir untuk membantu setidaknya meredakan atau apa yang bisa diperankan di sana Mas? Ada nggak sih Mas hasil nyata yang sudah dihasilkan oleh teknologi nuklir itu Mas? Sangat ada Mas. Mas Jimmy sudah pernah tes PCR swab? Sudah sering beberapa kali. Sudah sering beberapa kali. Kalau kami di sini juga hampir tiap hari. Rutin kita ya. Rutin. Itu tes PCR itu Mas, RT-PCR ya, panjangnya itu ya, real time polymerase chain reaction. Itu sebenarnya pengujian untuk pencarian katakanlah virus COVID ataupun virus tertentu atau penyakit tertentu yang dikembangkan dari teknologi nuklir juga, Mas, sebenarnya. Jadi banyak orang tidak tahu, bahkan berarti PCR sendiri itu sebenarnya dikembangkan dari teknologi nuklir, Mas ya? Betul. Jadi kita menyebutnya derived teknik from nuclear technology atau radiation technology. Jadi dulu di awalnya dikembangkannya dengan teknologi nuklir di laboratorium nuklir. Kemudian ditemukanlah teknologi analisis PCR tersebut, yang kemudian setelah berkembang teknologi radiasi atau nuklirnya sudah digantikan dengan teknologi zat kimia biasa. Tapi secara teorinya awalnya dikembangkannya dengan teknologi nuklir. Nah, makanya dari sekarang perannya, kalau Mas Jimmy, kembali ke pertanyaan Mas Jimmy tadi, peran nuklir apa gitu ya untuk penanganan pandemi itu, sekarang IAIA sedang menggalakkan satu program baru, Mas. Ada program apa itu Mas? Namanya Zodiac, jadi Zoonotic Disease Action. Jadi Zodiac itu adalah program baru yang dicanangkan IAIA untuk membantu negara-negara di dunia anggota PBB untuk bisa mendeteksi penyakit zoonotik semacam COVID, salah satunya Mas ya, secara dini, jadi deteksi dini, jadi jangan sampai terjadi outbreak pandemi lagi seperti COVID dulu. Jadi kalau bisa katakanlah sekarang penyakit zoonotik tadi berarti mungkin dimungkinkan ada penyakit lain selain COVID nanti Mas, yang bisa dideteksi oleh teknologi nuklir tadi nanti ke depan. Betul. Dan Mas, itu bisa kita cegah lebih awal ya dengan teknologi itu ya. Betul. Jadi betul banget Mas. Jadi penyakit zoonotik itu sebenarnya ancamannya luar biasa besar Mas. Karena sebenarnya zoonotik itu kan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia gitu kan Mas. Nah itu potensinya sangat-sangat banyak Mas. Contoh yang sekarang sedang ramai di dunia, sedang harap-harap cemas kan kita, jangan sampai pandemi berikutnya adalah monkeypox itu Mas ya. Iya betul. Cacar monyet ya. Cacar monyet, betul. Kita contoh cacar monyet. Kemudian ke depan ada lagi misalnya ancaman-ancaman lain. Dulu kita pernah ingat namanya SARS, kemudian juga ada SARS, MERS dan sebagainya itu Mas ya.
atau Tapi kan Ebola MERS sama SARS itu kan sebenarnya kan turunan dari COVID yang sekarang ini juga kan sebenarnya kan? betul, secara apa Genetika kan? oleh biologi secara genetika betul hampir mirip ini ya Mas ya virusnya. Iya. Nah, dari situ kita bisa pelajari sejak awal, sejak dini kalau di sebuah negara, jadi program Zodiac ini mengajak semua negara untuk berkolaborasi dalam sebuah sistem pertukaran informasi yang bagus itu Mas ya. Jadi kalau negara A memberikan informasi bahwa ada gejala nih penyebaran penyakit ini, maka negara lain sudah siap untuk membantu juga. Oh, penanganannya begini dan sebagainya, supaya kita belajar dari pengalaman buruk pandemi COVID-19 kemarin. Gitu Mas. Masih agak pendek dikit ya Mas, soal fungsi dan tugas IAEA tadi kan dia mengawasi penggunaan nuklir secara benar kan Mas? Iya, betul. Ketika ada negara yang mungkin melanggar itu Mas, apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh IAEA melalui IAEA kan undergo-nya Dewan Keamanan PBB ya? Apa Mas yang bisa dilakukan IAEA kepada negara-negara mungkin melanggar traktat perjanjian bahwa mereka ternyata menggunakan nuklir tidak dengan semestinya? Ya, jadi sebenarnya ada prosedur di dalam IAEA sendiri untuk kemudian hasil pengawasan atau monitoring mereka itu diinformasikan ke seluruh negara anggota dulu Mas. Jadi hasil setiap tahun, bahkan hari ini saya baru saja selesai pertemuan ikut menjadi anggota delegasi untuk pertemuan Dewan Gubernur IAEA. Di situ biasanya setiap tahun IAEA akan melaporkan hasil verifikasi dia untuk ke seluruh negara. Negara-negara mana saja, negara A sampai Z gitu Mas ya. Bagaimana hasilnya, apakah betul semua peaceful uses ataukah peaceful apakah tidak, atau ada gejala kemungkinan dibelokkan untuk pengembangan senjata itu dilaporkan. Dan kalau ada negara yang kemudian tanda kutip dicurigai untuk mengembangkan senjata nuklir, otomatis maka negara-negara sendiri di dalam Dewan Gubernur IAEA akan memberikan ajakan atau dorongan gitu Mas ya, melalui mekanisme yang berlaku di dalam Dewan Gubernur untuk supaya mereka tidak melanjutkan program ke arah sana, atau jika ada yang harus diperbaiki segera diperbaiki. Nah, memang kalau kemudian ada isu yang sangat-sangat tidak bisa diatasi, baru kemudian dilaporkan ke tadi Dewan Keamanan PBB mungkin gitu Mas ya, mekanismenya baru kemudian diputuskan bersama oleh negara-negara anggota juga ke depannya seperti apa penanganannya. Gitu. Mas Dimas, sekarang kan lagi ramai nih konflik tentang Rusia sama Ukraina. Ada nggak sih Mas asesmennya IAEA tuh, apakah si Rusia tuh menggunakan nuklir untuk melakukan invasi, itu ada nggak semacam itu Mas? Iya, kekhawatiran semua negara untuk sebenarnya tidak hanya konflik Rusia Ukraina Mas ya, tapi juga konflik seluruh dunia. Banyak orang khawatir jangan sampai digunakan senjata nuklir gitu Mas ya. Tapi memang kalau asesmen yang di krisis Rusia Ukraina ini lebih banyak ke masalah safety atau keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir. Karena di Ukraina sendiri kan banyak fasilitas nuklir Mas, ada pembangkit listrik. Banyak ya Mas? Banyak Mas, mereka punya banyak PLTN ya, kita tahu PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir gitu Mas. Iya betul. Nah itu di Ukraina itu banyak, itu yang sekarang menjadi concern utama bagi negara-negara di dunia, bagaimana supaya konflik ini bisa segera diselesaikan gitu ya, sehingga jangan sampai kalau ada konflik kemudian mengancam keselamatan atau keamanan fasilitas tersebut. Tanda kutip kalau dibayangkan misalnya ada rudal melenceng gitu Mas ya, kalau secara awam gitu Mas ya. Rudal melenceng jatuh ke sana ke fasilitas reaktor nuklir kan bahaya sekali gitu Mas ya. Walaupun reaktor nuklir itu sendiri punya sistem keselamatan yang didesain untuk bisa menahan serangan senjata gitu, tapi tetap saja bahayanya kan bisa terjadi gitu. Jangan sampai terjadi kebocoran dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi concern utama dari IAEA. Makanya sekarang IAEA terus melakukan pengawasan juga di Ukraina. Mereka sudah mengirimkan tim pakarnya juga ke Ukraina untuk mengawasi PLTN di sana, termasuk Chernobyl, karena Chernobyl sendiri kan bagian dari Ukraina. Oh, masih ada Mas Chernobyl ya? Masih aktif ya Mas? Sudah tidak aktif, tapi dikelola oleh pemerintah Ukraina di bawah bantuan IAEA untuk menjaga agar limbah radioaktif yang di sana, karena dulu kan bekas pembangkit listrik yang pernah kecelakaan tahun 80-an. Kecelakaan itu betul. Dan supaya bahan bakar bekas yang sudah tidak dipakai di sana itu tidak tidak rusak atau hilang atau kemudian mencemari lingkungan, itu yang selama ini dilakukan. Nah, setelah ada krisis antara Ukraina dan Rusia ini, kemudian maka sempat terganggu itu Mas pengawasan yang di Chernobyl. Jadi benar-benar IAEA bingung waktu itu, bukan bingung ya, jadi mereka kehilangan kontrol terhadap Chernobyl.
dan akhirnya bisa dipulihkan dalam beberapa minggu setelah krisis. Akhirnya sekarang sudah bisa pulih kembali, bisa IAIA sudah bisa masuk ke sana. Mas Dimas, kalau kita balik lagi ke Indonesia kan kita punya BRIN Mas ya. Betul. Dan saya bagian dari BRIN juga. Bagian juga. Apa sih Mas yang bisa dikerjasamakan antara IAIA dan BRIN Mas untuk bisa menunjang penemuan-penemuan ilmiah yang baru lagi ke depan dengan teknologi nuklir itu Mas? Ada sih Mas? Apakah udah ada Mas satu proyek-proyek mungkin nanti bisa, ya mungkin kalau itu rahasia nggak usah diomongin, tapi mungkin bisa di-share aja Mas ya. Kan siapa tahu kan itu kan ada beberapa proyek yang mungkin belum diungkap, siapa tahu karena belum ketahuan hasilnya kan. Iya, betul. Oleh para peneliti-peneliti kita. Ada nggak Mas? Jadi kerjasama, iya platform kerjasama semacam itu antara IAIA dan BRIN. Ya, kerjasama antara lebih luas mungkin Mas ya, bahkan tidak hanya BRIN. Jadi antara IAIA dengan Indonesia itu sangat luas, sangat terbuka luas dan masih bisa terus dikembangkan. Baik dalam hal pengembangan kapasitas SDM, jadi dalam arti kita meningkatkan kualitas para peneliti kita, baik itu di BRIN, kemudian di instansi penelitian lain, ada di BMKG, di LAPAN atau LIPI yang terkait. Sekarang BRIN sekarang jadi satu BRIN gitu Mas. Iya. Itu bisa, bahkan di Kementerian Kesehatan juga demikian, Kementerian Lingkungan Hidup juga itu. Jadi kerjasama pertama peningkatan kapasitas SDM itu terbuka. Setiap minggu di sini ada pelatihan training untuk para peneliti dan praktisi terkait nuklir. Dan Indonesia juga hampir setiap minggu mengirim orang ke sini Mas. Alhamdulillah. Oh, dikirim tiap minggu ada ya? Itu dari mana Mas? Maksudnya dari Batan atau dari Lapan apa dari? Memang mayoritas dari BRIN yang dulu adalah organisasi riset tenaga nuklir Mas ya, dulu Batan gitu Mas. Mayoritas dari Batan, kemudian dari Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, karena mereka harus mengawasi juga, harus fungsi pengawasan harus ada. Tapi kemudian juga para peneliti dari lembaga-lembaga lain juga ada Mas, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Kesehatan, para dokter kita itu dikirim juga ke sini. Kemudian para peneliti dari perguruan tinggi itu juga bisa hadir, sering hadir ke sini dari perguruan tinggi. Minggu depan para dosen kita banyak yang sih untuk ada conference terkait dengan keselamatan nuklir. Minggu depan banyak. Ya, selain Mas, kapasitas, ya. Silakan terusin Mas. Selain kapasitas juga ada kerjasama penelitian, itu juga terus berlanjut Mas. Kerjasama penelitian itu sangat banyak, sangat terbuka juga. Kalau nanti mungkin para pemirsa channel ini berkenan untuk mencari informasi tentang kerjasama penelitian, saya bersedia untuk memberikan informasi. Terima kasih. Oh, berarti ada juga ya kerjasama penelitian Mas ya? Banyak ya? Ada, sangat banyak Mas. Dan sekarang yang sedang didorong malah terkait dengan presidensi G20 kita. Indonesia kan sedang jadi presiden G20. Oh iya, nanti di bulan November nanti kan? Betul. Terus yang tadi selesai pagi tadi waktu WINA itu sudah selesai satu workshop pembahasan tentang peran potensi energi nuklir untuk transisi energi bersih di negara-negara G20, termasuk negara kepulauan seperti Indonesia. Jadi bagaimana menggunakan energi nuklir di potensi negara kepulauan. Dan berikutnya kita sedang juga membahas bersama IAIA bagaimana mensinergikan program penanganan limbah plastik nasional di mikroplastik di nasional dengan program penanganan limbah plastik yang ada di IAIA juga, namanya Nutek Plastik. Jadi ini sedang disinkronkan dan mudah-mudahan bisa menjadi menarik sekali Mas ya, penanganan limbah plastik Mas ya. Betul. Saya jadi tertarik. Maksudnya sudah ada Mas negara yang berhasil menyelesaikan penanganan limbah plastik yang mungkin bisa dijadikan sebagai role model gitu Mas. Justru malah kita yang ditunjuk Mas. Kita ditunjuk sebagai role model karena kita penuh dengan plastik kali Mas ya. Karena memang kita istilahnya negara yang punya konsumsi sampah plastik yang besar kali ya. Betul, kita dihadapkan dengan permasalahan limbah plastik yang luar biasa, tapi kita juga punya potensi untuk menanganinya dan punya komitmen bagus, dan komitmen kuat untuk kita punya national plan untuk penanganan plastik gitu Mas, dan itu hebat sekali Mas, kalau terrealisasi dengan bagus ya bagus sekali Mas nanti Mas ya ke depannya Mas. Saling sinergi gitu ya. Bagaimana kita bisa menangani limbah plastik, bahkan salah satu sub projectnya adalah bagaimana bisa menggunakan radiasi untuk mengubah limbah plastik yang sudah ada menjadi bahan baku plastik baru yang lebih punya nilai jual ekonomi yang lebih tinggi. Jadi konsep circular ekonomi juga bermain di situ. Rencananya ke depan begitu. Mas, mungkin banyak orang nggak tahu Mas ya, sebenarnya Indonesia punya sumber daya nuklir nggak sih Mas? Iya.
Kalau nggak bisa dijawab nggak usah dijawab, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ada kalau misalnya itu sifatnya mungkin nggak bisa dipublish, nggak apa-apa, oke, Mas. Bisa dipublish ke Mas, dan bisa diakses di situsnya BRIN, di organisasi energi nuklir itu ada, kita punya pusat untuk geologi nuklir namanya Mas. Di situ ada situsnya, website-nya. Di situ juga dicantumkan berapa besar deposit uranium yang kita miliki di Indonesia. Itu ada di publish. Kita punya, Mas, ya, berarti, Mas, ya? Kita punya, dan banyak. Kita yang terbanyak itu di Kalimantan Barat. Mas Jimmy dari mana? Asli. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang ya. Saya kan di Jawa kita malah nggak banyak, Mas. Saya juga nggak ada ya, nggak, susah kalau di Jawa. Yang terbanyak itu di Kalimantan Barat. Kita punya sangat banyak deposit uranium di sana, dan itu punya potensi dimanfaatkan. Di daerah mana, Mas, Kalimantan Barat ya, Mas? Di kota Kalan namanya, Mas. Kalan. Kalan. Nah, Kalan. Itu cukup besar. Di sana ada belasan ribu, kalau tidak salah, belasan ribu ton uranium kita miliki di sana. Yang sudah ditemukan ya. Yang terindikasi masih lebih banyak. Selain di situ juga ada di Sumatera Utara, di beberapa wilayah lain yang terindikasi, di Sulawesi itu cukup tinggi, di Papua juga kita punya ada yang terindikasi juga. Risetnya masih terus berlangsung. Tapi penemuan lokasi itu kan itu semuanya kan dikuasai oleh negara, Mas, ya? Betul, ada undang-undangnya yang mengatur tersebut, Mas, dikelola oleh negara untuk bahan tambang yang sifatnya radioaktif, mineral radioaktif, dan bahan nuklir itu dikelola oleh negara, tidak bisa harus dikelola oleh negara, ada undang-undang itu. Mas, tadi saya jadi ingat pertama-tama Mas Dimas cerita soal manfaatan teknologi nuklir di kehidupan sehari. Contohnya adalah apa namanya, Mas? Kita di Sinar X, Mas, ya. Iya, betul. Kalau kita itu dilakukan sering-sering kan kayaknya itu juga berbahaya, Mas, ya. Semacam itu kan juga tidak terlalu bagus, Mas, ya, ketika kita mungkin terlalu sering mengakses itu di tubuh kita kan juga itu nggak bagus juga buat tubuh kita, Mas, ya. Betul, Mas, betul. Jadi jadi namanya tadi saya bilang nuklir itu kan punya dua sisi, masih satu manfaat, satu resiko gitu ya, termasuk resiko bahaya kalau kita menggunakan radiasi nuklir terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan gitu, Mas. Kalau kita pakai X-ray misalnya untuk foto dental, untuk gigi, kemudian foto sebenarnya kan seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa difoto dengan X-ray gitu, Mas. Iya, betul. Tapi jangan sering-sering juga, jangan kayak selfie gitu, Mas, bisa 10 kali. Karena otomatis 10 kali dosis yang kita terima. Maksimalnya berapa? Maksimalnya yang bisa ditolerir berapa, Mas, untuk yang bisa foto-foto semacam itu, Mas? Jadi ada batasannya, Mas, tapi ada pengecualian ya untuk penggunaan di medis itu sebenarnya dikecualikan dari dosis radiasi yang bisa diterima oleh publik, oleh masyarakat. Okay. Karena memang tujuannya jelas, dan kalau dibutuhkan itu diperbolehkan. Apalagi dalam kasus darurat, katakanlah orang yang harus ada kecelakaan sehingga harus difoto sering banyak gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi ada batasnya, Mas. Dan dokter juga yang menangani pasti akan mencatat berapa dosis yang sudah kita terima dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau sudah melebihi batas itu, maka kita disarankan untuk tidak mendapatkan dosis lebih lagi, tidak foto lagi dan sebagainya. Ada juga manfaat lain yang kita nggak tahu, Mas, misalnya, mohon maaf, jangan kertas rokok deh, contohnya kalau rokok itu jelek. Contohnya tidak bagus, walaupun saya perokok juga. Kertas rokok juga ada itunya, teknologi nuklirnya ada. Kertas rokok itu kan tipis, Mas, ya. Tapi ya sebenarnya untuk semua jenis kertas bisa digunakan, dan itu memang dipakai di semua pabrik kertas. Kertas rokok itu kan tipis, Mas, ya. Tipis banget kan, Mas, ya. Kenapa? Ya, karena kalau tebal atau tebalnya tidak sama, maka otomatis proses pembakaran rokok itu kan jadi nggak sempurna. Nggak rata. Gitu. Iya, nggak sempurna. Nggak rata. Sehingga benar-benar harus presisi, ketebalannya 0,0 sekian milimeter itu harus presisi. Sehingga ketika kertas itu dicetak, itu sebelum dia finishing untuk masuk ke proses pengemasan akhir, itu dilewatkan radiasi beta biasanya, teknisnya gitu. Dilewatkan radiasi supaya dia dilewatkan, kalau dia nggak istilahnya radiasinya bisa tembus, maka dia berarti bagus itu presisi gitu, Mas. Tapi begitu radiasinya nggak tembus, berarti lebih tebal. Maka proses akan berhenti secara otomatis. Si mesin akan berhenti dan reject kertas tersebut, langsung dibuang kembali ke. Dan itu digunakan di pabrik-pabrik rokok, Mas, ya? Maksudnya teknologi itu digunakan di pabrik-pabrik, maksudnya yang di pabrik kertas yang menghasilkan kertas ya? Oke. Pabrik kertas ya, tidak hanya kertas rokok, tapi juga kertas-kertas lain, termasuk kertas HVS yang kita pakai itu juga semua pakai teknologi radiasi seperti itu untuk kontrol ketebalannya. Dan itu sudah sangat umum. Hebat sekali. Saya baru tahu, Mas. Kalau nggak Mas Dimas yang ngasih tahu, saya baru tahu nih. Oke.
Berarti ternyata banyak sekali Mas ya, apa namanya, teknologi nuklir itu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata kita nggak sadar itu kita menggunakan teknologi itu Mas ya. Betul, banyak yang nggak sadar Mas. Biar kita belum sadar lah ya, belum sadar Ya, bahwa itu sudah kita ngerti, pakai. Gitu. kita ngertinya nuklir cuma bom aja Mas ya, Betul. nggak Iya. lebih dari Dan itu ya. potensinya masih sangat luas sebenarnya Mas Jimmy, masih sangat luas dimanfaatkan. Misalnya tadi bagaimana memperkuat ketahanan pangan kita supaya beras kita tuh makin bagus gitu kan kualitasnya. Betul. Kita pakai teknologi radiasi. Terus saya sudah 3 tahun tinggal di Austria, masih tugas di Austria. Saya tuh masih agak sedih, kenapa? Karena saya belum bisa makan mangga mana lagi sama harum manis di Austria. Kenapa? Karena mangga di sini tuh mangganya impor dari Amerika Latin semua, Mas, dari Peru atau Brasil kalau tidak salah. Apa jenisnya Mas kalau yang dari Peru sama Brasil mangganya? Mirip dengan mangga apel, warnanya bagus Mas, hijau merah gitu ya, hijau merah gitu. Warnanya cantik gitu, tapi begitu dimakan asam. Ya? Nah sama berarti Mas, di sini ada mangga apel seperti itu Mas. Ada asam juga ya? Ada, iya betul, asam juga di sini malah. Nah, kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada mangga Indonesia? Iya betul, kenapa? Pertanyaannya. Saya langsung terpikir, oh ternyata memang ini bagaimana ternyata masih ada permasalahan mangga kita itu tidak bisa masuk ke pasar Eropa, khususnya Austria. Saya duga masalahnya adalah masalah karantina produk pangan, kan memang ada persyaratan tersebut Mas. Yang mana salah satunya adalah karantina produk makanan ini bisa diatasi dengan menggunakan teknologi radiasi juga. Buah-buah mangga kita itu kalau diradiasi itu bisa mengurangi resiko dia membawa bibit penyakit, hama penyakit maupun jamur yang dibawa dari pohon aslinya gitu Mas. Jadi setelah produknya jadi diradiasi supaya dia jadi benar-benar steril gitu Mas. Dan juga mencegah supaya dia tidak busuk, jadi relatif lebih lama pembusukannya sehingga lebih awet, sehingga bisa masuk ke pasar Eropa. Ini sebenarnya potensi masih sangat besar pemanfaatannya. Dan itu harusnya saya berharap suatu saat bisa dimanfaatkan betul ya oleh industri kita supaya saya bisa makan mangga harum manis di Austria juga. Tapi kalau Mas Dimas mungkin nanam sendiri mungkin juga bisa Mas ya di sana Mas ya. Apa beda tanahnya ya? Lama sih ya. Saya lihat beda, mungkin secara iklim berbeda, sehingga bahkan mangganya betul-betul harus diimpor di sini. Mangga itu harus impor dari Amerika Latin atau negara tropis ya. Tidak bisa ditanam di sini, rasanya beda katanya. Mas Dimas berapa tahun lagi Mas bisa kembali ke Indonesia? Saya sebentar lagi selesai tugas Mas, sekitar 1 tahun lagi, 1 tahun kurang saya kembali ke Indonesia dan mudah-mudahan bisa menikmati harum manis, tapi tetap berharap harum manis bisa dijual ke Austria suatu saat. Produk kita jauh lebih bagus. Berarti produk-produk buah Indonesia itu nggak ada yang masuk ke Austria Mas ya? Ada beberapa, tapi mungkin tidak sebanyak, masih belum bisa bersaing seperti produk-produk yang lain Mas ya. Masih belum Mas, sebanyak yang bisa apa? Lain. Yang bisa maksudnya berarti mereka sudah lolos dari tadi ya, teknologi tadi ya, kok bisa yang dia bisa tembus ke sana tapi kok mangga nggak bisa gitu. Iya, belum sebanyak. Saya belum lihat spesifik Indonesia, tapi saya pikir harusnya sudah ada beberapa. Tapi mungkin yang produk beku Mas ya. Produk beku itu sudah ada beberapa. Saya pernah lihat rambutan ada Mas? Ada tapi beku Mas. Beku. Oke. Tetap saja rasanya berbeda ya. Kalau yang beda. Kalau baru dikupas udah lebih enak dia ya. Iya betul. Jadi yang semua kita customer kan pasti pengen yang fresh gitu Mas. Nah ini yang tantangan challenge bagaimana sebenarnya teknologi sudah ada, teknologi radiasi sudah ada. Kita juga punya fasilitasnya di Indonesia. Saya tahu beberapa perusahaan sudah punya. Bagaimana kemudian ini bisa mendorong produk komoditas ekspor kita supaya lebih maju, termasuk buah-buahan. Atau mungkin yang lain, produk rendang gitu ya, rendang makanan jadi gitu. Karena belum jadi kemasnya juga? Boleh Mas, katanya ini data saintifik dari penelitian teman-teman, kalau rendang diradiasi itu dia jadi awet sampai 1 tahun Mas, nggak perlu masuk kulkas itu. tapi masih enak dimakan nggak tuh kalau gitu? Karena radiasi itu punya keunggulan, dia tidak panas, tidak mengubah suhu gitu Mas ya, tidak mengubah temperatur makanan, tidak mengubah tekstur, tidak mengubah rasa, sehingga rasanya sama persis gitu. Cuman di steril betul-betul, tidak ada zat perusak kayak di dalamnya, sehingga dia awet 1 tahun tanpa dia apa-apain gitu, tinggal bungkus. Dan itu aman dikonsumsi? Aman dikonsumsi karena istilahnya cuma disamarin aja kayak matahari gitu. Oke. Bayangkan kalau bisa pempek dijual, ya rendang pempek dijual di Eropa dengan awet 1 tahun gitu ya. Itu kan luar biasa. Prospeknya banyak. Mas.
terima kasih atas waktunya. Saya kira Sama-sama. pembicaraan kita cukup menarik dan mungkin menjadi khasanah pengetahuan baru Mas bagi pemirsa channel Muhammad. Next time jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kita, untuk mungkin kita ngomongin hal-hal yang lain. Dengan senang hati Mas Jimmy. Oke Mas Dimas, sampai di sini aja Mas. Sampai ketemu di lain kesempatan di sesi Bini Mas, bincang intim, ngobrol instan, ngobrol institusi dengan saya dan channel Umat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Austria Mas buat semuanya. Wassalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat istirahat Mas. Mari. Sudah malam. Selamat istirahat. Oh iya, oke, mari Mas. Yo.